Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, masih dalam tema tentang Roh Kudus dan peranannya bagi kehidupan orang percaya. Dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1, ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya untuk membuat kita menjadi percaya kepada Yesus itu berbeda dengan pengalaman ketika seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus. Banyak orang yang mencampur adukan hal ini sehingga berpikir bahwa pengalaman menjadi percaya kepada Yesus itulah juga pengalaman yang sama ketika seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus. Ketika Paulus berbicara kepada jemaat di Efesus, menulis surat kepada jemaat di Efesus dalam Efesus pasal 1 ayat 13, Paulus berkata demikian, "Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu." Ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Kepenuhan Roh Kudus itu menjadi sebuah meterai keabsahan dari orang-orang percaya di Korintus pada saat di Efesus pada saat itu sebagai murid Kristus, sebagai milik Kristus. Tetapi saudara-saudara, kita harus ingat bahwa Efesus pasal yang pertama ayat 13 itu adalah di mana Paulus mengingatkan mereka, mengingatkan jemaat di Efesus akan pengalaman mereka di dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ini. Ketika mereka percaya sekarang kepada Yesus, Roh Kudus dicurahkan kepada mereka. Roh Kudus diberikan kepada mereka. Roh Kudus memenuhi mereka. Jadi pengalaman seseorang menjadi percaya kepada Yesus itu harus dilanjutkan, saudara-saudara, harus dilanjutkan dengan pengalaman ketika seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus. Sebagai sebuah contoh, saudara-saudara, sebagai sebuah contoh, Petrus mengakui Yesus sebagai Mesias, sebagai Tuhan, itu terjadi di dalam Injil Matius pasal 16. Ketika Yesus bertanya kepada murid-murid, "Siapakah aku ini? Menurut orang banyak, siapakah aku ini?" Orang banyak berkata, "Engkau adalah Nabi Yohanes Pembaptis yang bangkit kembali, engkau adalah Nabi Yesaya, engkau adalah Nabi Daniel, engkau adalah Nabi Yeremia, atau salah seorang Nabi yang bangkit kembali." Tapi kemudian Yesus bertanya, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Di situ Petrus dengan tegas berkata, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengaruniakan itu kepadamu, tetapi Bapakku yang di sorga." Bapakku yang di sorga. Jadi Yesus diakui oleh Petrus sebagai Mesias. Petrus percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Itu masih dalam kitab Injil Matius pasal 16. Tetapi kapan Petrus dipenuhi dengan Roh Kudus? Kapan Petrus dipenuhi dengan Roh Kudus? Itu terjadi dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Artinya pengalaman itu adalah pengalaman yang berbeda. Seseorang menjadi percaya kepada Yesus karena mutlak karena pekerjaan Roh Kudus, itu ya, saudara-saudara, itu ya. Alkitab berkata, tidak ada seorang pun yang percaya kepada Yesus, yang mengaku Yesus adalah Tuhan tanpa pekerjaan Roh Kudus. Itu mutlak. Tetapi pengalaman dipenuhi dengan Roh Kudus itu berbeda
dengan pengalaman ketika kita baru percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Saudara-saudara, biarlah kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau saat ini kita belum dipenuhi dengan Roh Kudus, sekali lagi Yesus berkata, mintalah. Jikalau seorang minta kepada Bapaknya, Bapaknya itu akan memberikan apa yang diminta oleh anaknya. Apalagi kamu, kalau kamu meminta Roh Kudus, Bapa di sorga akan memberikan Roh Kudus juga kepadamu. Percaya janji Tuhan, ya dan amin. Kita akan mengalami kepenuhan sukacita yang dari Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.